The time now is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bikin konten lagi nih. Selamat jumpa lagi kembali dengan saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan konten aku nih. Kali ini aku ingin membuat konten tentang membicarakan tentang Papua yang dulu di zaman Bung Karno, Presiden Soekarno disebut Irian Jaya atau Irian Barat. Di zaman Bung Karno, Irian Barat, Irian Jaya begitu dipertahankan mati-matian oleh Bung Karno. Demikian pula sebaliknya, Belanda begitu mati-matian mempertahankannya, tidak mau melepaskannya, tidak mau memberikannya ke Indonesia. Saking begitu mempertahankannya, Bung Karno ketika itu memborong semua persenjataan yang akhirnya bisa diperoleh dari Rusia. Dan pada akhirnya Irian Jaya, Irian Barat yang sekarang di Papua bisa direbut kembali dari pemerintah, dari tangan penjajah, bisa direbut kembali dari penjajah Belanda. Mengapa sih pemerintah Belanda, penjajah Belanda begitu mati-matian mempertahankan Papua, begitu mati-matian tidak mau melepaskan Irian Jaya, Irian Barat? Kepada Indonesia, memberikannya kepada Indonesia. Demikian sebaliknya. Mengapa sih Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia begitu mati-matian ingin merebut kembali wilayah Papua dari tangan penjajah Belanda? Ada apa sih di Papua itu sampai sedemikian kekehnya gitu ya? Sampai sedemikian berdasarnya pemerintah Indonesia, demikian pula penjajah Belanda mempertahankan wilayah Papua. Ada apa tuh? Ada apa sih di wilayah Papua? Gitu. Tentunya ada luas sekali ya di wilayah Papua ya, sampai kedua belah pihak begitu ingin di satu pihak ingin mempertahankan, sementara di pihak pemerintah Indonesia berusaha sekali ingin merebut kembali. Ternyata wilayah Papua, ternyata wilayah Irian Jaya, Irian Barat begitu kaya ya. Begitu kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya pertambangan emas dan lain sebagainya. Demikian pula kekayaan lautnya, kekayaan hutannya dan sebagainya. Wajar ya jika penjajah Belanda nggak mau melepaskan, begitu ingin terus menguasai wilayah Papua. Mengapa Presiden Soekarno ingin merebut kembali wilayah Papua? Karena demikian, wilayah Papua begitu kaya kan sumber daya alamnya,
hasil pertambangan yang beragam, hasil lautnya, hasil hutannya dan sebagainya, biota lautnya gitu. Itulah sebabnya mengapa kedua pihak demikian kekehnya ya, ingin mendapatkan kembali wilayah Papua. Wilayah Papua begitu indahnya, terkenal dengan Raja Ampat dan lain-lainnya. Wilayah Papua, wilayah Irian Jaya, wilayah Irian Barat begitu kayanya, dengan beragam kekayaan, beragam jenis kekayaannya. Namun ternyata tidak serta-merta tidak lalu membuat wilayah Papua menjadi sejahtera dan makmur. Negeri Papua, wilayah Papua yang begitu kayanya, tidak serta-merta tidak kemudian rakyatnya hidup dan kehidupan rakyatnya menjadi sejahtera dan makmur. Bahkan yang terjadi hingga sekarang nih, walaupun di rejim Jokowi ini sudah banyak mengalami perbaikan, sudah terjadi hal-hal yang cukup menggembirakan terhadap negeri wilayah Papua, terhadap hidup dan kehidupan Papua. Ada perubahan di saat Pak Jokowi berkuasa menjadi orang nomor 1. Namun secara garis besarnya hidup dan kehidupannya wilayah Papua masih memprihatinkan ya. Lihat saja rakyat Papua, orang kecil Papua, di penampilannya aja begitu kontras dengan keadaan wilayahnya, dengan kekayaan wilayahnya ya. Wilayahnya begitu kaya, beragam jenis kekayaan, namun dari penampilannya saja dan hidup dan kehidupannya hingga sekarang masih memprihatinkan. Itu kontras gitu. Sebaliknya dengan kondisi dan situasi nih, wilayahnya atas hutannya, atas daratannya, atas lautannya dan sebagainya sangat kontras, sangat bertolak belakang. Dan akhirnya rakyat Papua cuman bisa pasrah, cuman bisa menerima nasib akan kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan, tidak baik untuk mereka tersebut ya. Pasrah menerima nasib, mereka cuma bisa menangis di dalam hati, bisa merenungi nasib ya. Tanpa bisa melakukan perubahan atas kondisi yang tidak yang begitu kontras atas kekayaan wilayah mereka, untuk hidup dan kehidupan mereka yang tidak
menyenangkan tersebut ya, yang seharusnya mereka pun hidup dan kehidupannya menjadi sejahtera dan makmur, dikarenakan wilayah mereka, daerah mereka begitu kaya, begitu melimpah sumber daya alam yang beragam gitu tersebut ya. Bukan begitu yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat Pak Kapolri, yang terhormat Pak Panglima, dan yang terhormat anggota DPR dan anggota MPR. Bukankah begitu? Mereka tentu hanya bisa menangis dalam hati. Begitu sedih, yang teramat sedih tentunya ya. Sakit yang teramat sakit di dalam hati ya. Entah tangis mereka tangis air mata atau apa gitu kalau mereka boleh menangis gitu ya. Dan akhirnya timbullah gejolak, timbullah letupan atas negeri mereka yang dilakukan oleh kelompok orang Papua, orang Irian Barat, orang Irian Jaya, yang akhirnya memberanikan diri, punya kekuatan untuk memberontak melawan, dan akhirnya terjadilah letupan tersebut dalam bentuk KKB, dalam bentuk OPM. Kalau sudah terjadi demikian, siapa yang bisa disalahkan ya? Apa yang mesti disalahkan atas semuanya tersebut ya? Tapi yang pastinya sih mereka semua disalahkan, sehingga perlawanan tersebut dari perlawanan dari rakyat Papua akhirnya disebut KKB, disebut OPM. Padahal itu KKB, OPM itu kan tentu kalau boleh kita katakan aksi letupan dari keadaan kondisi yang begitu kontradiktif ya, atas hidup dan kehidupan mereka, atas sementara di sisi lain wilayah mereka, daerah mereka begitu sejahtera, begitu makmur, begitu kayanya ya. Dari penampilan atas mereka aja, kalau kita lihat kan penampilan mereka, atas pakaian mereka kan begitu menyedihkan ya. Kan harusnya kalau boleh kita katakan tidak pantas dan tidak pantas ya, sangat tidak pantas mereka berpenampilan seperti itu. Harusnya kan penampilan mereka begitu minimal sama dengan kita nih yang di Jakarta, ini kota-kota besar, minimal. Dan seharusnya lebih dari kita penampilan mereka saja ya, dari penampilan mereka saja. Tentunya penampilan mereka harusnya lebih baik, lebih bagus, lebih menawan gitu ya. Karena negeri mereka kan begitu kaya, wilayah mereka, daerah mereka ya.
wajar ya jika kemudian anggota TNI, anggota Polri memberantas gerakan KKB, memberantas gerakan OPM, wajar ya, karena memang sudah tugas dan tanggung jawab TNI Polri untuk menjaga keamanan, memulihkan keamanan, menciptakan kondisi keamanan dan ketentraman terhadap wilayah Indonesia, terhadap wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab polisi dan TNI, karena TNI dan polisi bertugas menjaga keamanan, memulihkan keamanan, dan memberikan rasa aman dan keamanan terhadap seluruh rakyat. Namun hendaknya dilakukan dengan bijak, ya, dengan bijaksana, dengan hati ya. Karena KKB, OPM timbul karena situasi dan kondisi yang tidak realistis ya, situasi dan kondisi yang tidak sinkron, tidak realistis dan tidak sinkron dengan keadaan wilayah Papua gitu. Terjadi kontradiktif ya di wilayah, di daerah Papua, di wilayah Irian Jaya, di wilayah Irian Barat gitu, yang sekarang bernama Papua. Kan seharusnya negeri wilayah Papua, daerah Papua menjadi kaya, menjadi sejahtera, menjadi makmur, karena wilayah mereka, daerah mereka begitu kaya, begitu makmur dengan beragam sumber daya alam, beragam kekayaan alam yang beraneka jenis, beraneka macam ya. Nah disitulah seharusnya TNI dan Polri bijak dan bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan atas permasalahan atas perlawanan pemberontakan dari KKB dan Papua. Bukankah begitu yang terhormat Pak Jokowi? Bukankah begitu yang terhormat Pak Sigit Sulistyo, Pak Jenderal Sigit Sulistyo? Bukankah begitu yang terhormat Pak Jenderal Hadi Cahyanto? Bukankah begitu yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, semua anggota DPR, MPR, anggota legislatif? Bukankah begitu? Seandainya yang terjadi di wilayah Papua sinkron, tidak kontradiktif dengan kekayaan yang ada di Papua, dengan hidup dan kehidupan rakyat di sana, tentunya tidak akan pernah ada, tidak akan pernah timbul yang namanya perlawanan pemberontakan dari KKB dan Papua gitu ya. Yang artinya menghadapi KKB dan Papua tentunya dengan nilai-nilai, dengan substansi kemanusiaan ya. Dengan substansi, dengan nilai-nilai
ekonomi, ya, pembangunan. Alhamdulillah di rejim Pak Jokowi sudah sedikit banyak sudah terjadi hal tersebut, ya gitu, gitu ya. Jadi menghadapi menumpas, melawan, menghancurkan gerakan KKB adalah dengan kemanusiaan, dengan ekonomi, gitu kan, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang semestinya dialami, dirasakan, terjadi di wilayah Papua, terjadi di hidup dan kehidupan rakyat Papua, di hidup dan kehidupan rakyat Irian Barat, rakyat Irian Jaya yang sekarang bernama Papua, gitu. Tentunya begitu ya, yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat Pak Jenderal Sulistyo, yang terhormat Pak Jenderal Hadi Cahyanto, yang terhormat seluruh anggota MPR, DPR, seluruh anggota legislatif. Satu sisi, dan di sisi lainnya juga mestinya tidak terjadi hal-hal yang menyedihkan pula terhadap anggota TNI, anggota Polri yang menjadi korban dari perlawanan pemberontakan dari KKB dan Papua. Semestinya mereka semua tidak menjadi korban dari ketidakharmonisan, ketidakadilan hidup dan kehidupan atas rakyat Papua, atas wilayah Papua, atas daerah Papua. Oke, sekian dulu ya konten aku untuk kali ini. Jangan lupa ya saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia, subscribe ya konten aku, channel aku ini. Jangan lupa ya. Makasih. Hey.